Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kekuatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga amal ibadah kita, baik pun yang fardunya juga yang sunatnya, diterima Allah Ta'ala. Amin Allah ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang saya cintai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda seperti ini: Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Artinya bahwa di surga itu ada satu pintu yang dinamakan babur rayyan. Nah, pintu itu tidak akan dimasuki oleh siapapun kecuali oleh orang yang melaksanakan ibadah puasa. Nah, bahkan dalam hadis itu disebutkan nanti orang yang berpuasa itu dipanggil. Ya, mana orang yang berpuasa? Mana orang yang berpuasa? Nah, nanti orang yang berpuasa itu dipersilahkan untuk masuk lewat pintu itu. Nah, itu adalah suatu kebanggaan, suatu anugerah yang akan diberikan kepada mereka yang melaksanakan ibadah puasa. Maksudnya kita mesti bersabar melaksanakan ibadah puasa. Mungkin beberapa hari lagi kita akan sampai kepada satu hari yang disebutkan Idul Fitri ya. Kita mesti bersabar. Dari pagi kita, dari terbit fajar kita menahan lapar, dahaga, haus dan lain-lainnya sampai terbenamnya matahari. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, yaitu orang yang yang berpuasa itu akan dimasukkan kepada yang namanya babur rayyan. Ya, kepada surga melewati babur rayyan. Itu adalah anugerah yang sangat luar biasa. Nah, maka kita harus bersabar. Dan lagian pernah Rasulullah bersabda seperti ini: lisaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bahwa bagi orang yang melaksanakan puasa itu akan dikasih dua kegembiraan. Pertama, kegembiraan pada saat berbuka puasa. Yang kedua yaitu kegembiraan nanti di yaumil kiamah pada saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kegembiraan yang pertama tadi disebutkan pada saat berbuka puasa. Kita bersama keluarga ya, berbuka bareng gitu. Nah, itu adalah hal yang sangat-sangat luar biasa. Kegembiraan yang tiada nilainya. Kita kumpul dengan keluarga, handai-handai tolan juga yang lainnya. Nah, itu kita merasakan kegembiraan seperti itu. Dan kegembiraan yang lainnya adalah kita nanti pada saat Idul Fitri, ya. Itu juga kegembiraan yang luar biasa, ya. Karena apa? Karena kita sudah berada dalam satu kemenangan, yaitu telah bebas, telah beres melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Yang kedua, kegembiraan pada saat nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Yaitu di surga. Ya. Nah, karena apa? Tadi disebutkan bahwa orang yang berpuasa itu akan dimasukkan ke surga lewat babur rayyan, lewat pintu ar-rayyan. Nah, mungkin di sanalah orang yang berpuasa akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, tidak ada suatu kegembiraan yang luar biasa, tidak ada suatu anugerah yang sangat luar biasa melainkan ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kita pun harus pandai memelihara puasa ini sehingga puasa kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelihara dari apa? Yaitu dari hal-hal yang akan membatalkan puasanya, baik pun batal secara lahiriah ataupun batal secara batiniah. Batal lahiriah yaitu diantaranya dari makan, minum atau hal-hal lain, memasukkan benda keras atau cair kepada lubang-lubang badan kita, kepada rongga badan kita, ya. Itu akan membatalkan puasa lahiriah kita. Dan terlebih dari itu puasa batiniah kita, pahala puasa kita
perlu juga diperhatikan. Nah, Rasulullah pernah bersabda bahwa ada beberapa sifat atau kelakuan atau perbuatan yang akan merusak ibadah puasa kita. Di antaranya kita berdusta, mengumpat atau suka menggunjing, ya, membicarakan kejelekan orang lain, sumpah palsu, juga menjadi saksi palsu, atau juga namimah, ngadu-ngadu, ya, menyebarkan hoak atau berita bohong. Itu juga semua akan merusak pahala puasa kita. Nah, maka dari itu kita pun harus sayang dengan amal ibadah kita, sehingga jangan sampai dikatakan kita menjadi orang yang muflis. Apa itu muflis? Muflis adalah orang yang di waktu di dunia banyak berbuat baik, tetapi ketika nanti di yaumil kiamah tidak ada satupun pahala kebaikan dia. Karena apa? Karena pahalanya habis waktu di dunia untuk mempertanggungjawabkan kejelekan-kejelekan yang dia laksanakan. Bahkan tidak cukup untuk membalas atau menambal segala kejelekan-kejelekannya. Nah, itu adalah orang yang muflis. Itu dia akan celaka. Nah, walaupun dia menagih kebaikannya, dijawab oleh malaikat, silahkan kamu ambil di si A, di si B, di si C, karena kamu dulu kamu berbuat bukan karena Allah, dan kamu telah mengerjakan kejelekan-kejelekan yang banyak. Nah, kebaikan itu pun akan dibayarkan untuk membayar hutang-hutang kejelekan dia kepada orang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu jagalah perbuatan kita, jangan sampai terlalu banyak hutang. Nanti di yaumil kiamah akhirnya kebaikan kita akan dibayar untuk menutupi segala kesalahan-kesalahan kita, dikasihkan kepada orang lain, sementara kita tinggal hampasnya atau tinggal kejelekan-kejelekannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.